Ya, halo semuanya, welcome back di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. Dari Bola Adalah Teman, I'm your host Popo Kusen. Dan seperti biasa kita akan ngebahas tentang sepak bola, terutama Premier League ya, atau Liga Inggris. Dan untuk minggu ini nggak ada review pertandingan minggu lalu karena kan lagi international break ya. Gue sih cuman seneng aja dari international break kemarin karena tidak ada pemain MU yang cedera. Bahkan si Zirkzee ngegolin, Bruno Fernandes ngegolin, Lisandro Martinez dia clean sheet, pokoknya aman semuanya lah sehingga nanti bisa bersiap untuk weekend ini ya, Man United melawan, nanti aja kita preview, ada Man U lawan Southampton. Nah hari ini kita akan cerita sedikit aja tentang sesuatu yang gue tiba-tiba kepikiran ya, yaitu asal-usul dari nickname atau nama-nama julukan untuk tim-tim Liga Inggris. Nah kita akan bahas satu persatu yang menarik, kecuali yang sangat-sangat obvious nggak usah kita bahas ya, kayak Liverpool, The Reds, ya kita bahas dikit deh, tapi nggak usah terlalu mendetail. Yang kita bahas detail adalah yang nama-namanya unik. Oke? Ya udah, sekarang kita mulai dulu di Tiang Jauh. Nah yang pertama tentu aja adalah Arsenal, yaitu julukannya The Gunners. Nah, The Gunners ini sebenarnya julukan yang namanya itu lebih lama dibandingkan nama Arsenal sendiri. Jadi kan Arsenal itu awalnya adalah tim sepak bola yang dibentuk oleh perusahaan amunisi atau perusahaan peluru yang namanya Royal Arsenal nih. Perusahaannya, karena Arsenal sendiri artinya gudang peluru, karena akhirnya mereka baru berubah nama jadi cuman Arsenal aja. Nah, jadi sebelum itu mereka udah punya julukan The Gunners. Sementara Gunners itu gimana? Banyak yang bilang Gunners ini tuh diciptakan oleh salah satu manajer legendaris mereka, Herbert Chapman, atau bisa aja ya variasi pembacaan The Gunners gitu. Nah ngomong soal variasi pembacaan, sekarang ada Newcastle United yang tim julukannya adalah The Magpies. Nah The Magpies ini sendiri karena di logo mereka, di logonya yang dulu itu ada logo burung magpie di logo klubnya mereka. Nah, jadi akhirnya The Magpies. Soalnya warna burungnya juga hitam putih gitu, mirip kayak bajunya Newcastle. Nah, fansnya sendiri lebih suka menyebut namanya dengan Toon Army. Nah, kenapa Toon Army? Ya karena Toon ini tuh penyebutan bahasa lokal Jordi di sana yang aslinya town, nah itu ngebacanya Toon kalau di situ, maka jadinya Toon Army. Selanjutnya ada Leicester City atau The Foxes. Nah ini cukup simpel, diambil dari logo klubnya mereka. Nah kenapa klubnya pakai logo Fox? Karena di sekitar tahun 1922 gitu, di dekat Leicester City tuh ada daerah perburuan rubah yang terkenal. Jadi hunting ground buat memburu rubah. Jadi makanya di logonya dikasih gambar fox. Nah dulu mereka dikenal sebagai The Fossils karena nama Leicester sebelum jadi Leicester Football Club itu adalah Leicester Fossey. Nah terus sebutannya Fossils alias tim tua kali ya. Makanya terus diganti jadi Fox. Nah ini yang cukup unik gue bilang, yaitu Ipswich Town, tim promosi yang baru aja balik ke Premier League setelah 20-an tahun. Julukannya mereka adalah The Tractor Boys. Nah kenapa The Tractor Boys? Nah sebenarnya ini tadinya tuh orang-orang atau tim-tim dari kota-kota besar tuh pada mengejek Ipswich karena daerah Ipswich itu emang daerah pertanian gitu ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang wah kanan kiri sawah gitu. Jadi akhirnya mereka malah mengambil hinaan itu dan dibikin menjadi nickname-nya mereka, yaitu The Tractor Boys. Nah sebenarnya Ipswich ini pernah punya julukan lain waktu mereka lagi jago-jagonya ini. Waktu itu di manajerin sama Bobby Robson dan namanya waktu itu adalah Super Blues. Nah jadi kalau ini Kieran McKenna bisa membuat Ipswich minimal lolos degradasi, mungkin mereka bisa ngambil Super Blues ini lagi sih. Dan ngomong-ngomong soal Super Blues atau The Blues, kita semua tahu Chelsea adalah The Blues ya, panggilannya mereka. Tetapi sebenarnya mereka baru pakai nama The Blues itu di sekitar tahun 50-an karena manajernya waktu itu, Ted Drake, pengen image yang lebih bagus daripada nama mereka sebelumnya, yaitu The Pensioners. Karena The Pensioners ini sesuai namanya para pemain, para pensiunan. Itu diambil soalnya Chelsea ini tadinya memang punya hubungan dekat dengan Chelsea Hospital, rumah sakit
khusus veteran perang Inggris. Jadi para veteran-veteran perang, purnawirawan gitu-gitu itu rumah sakitnya di sini, sehingga ada pensioner karena udah pensiun perang gitu kan. Tapi akhirnya diganti di tahun 50-an itu tadi untuk jadi The Blues. Nah, Liverpool, The Reds, simple karena merah semuanya. Ini semakin menjelma, semakin kokoh dengan nama The Reds karena Bill Shankly waktu itu di tahun 60-an itu mengganti seragam Liverpool jadi merah semuanya, dari baju, celana, dan kaos kaki. Tadinya enggak. Tadinya kayaknya kaos kakinya putih atau gue nggak tahu sih tadinya apa. Tapi pokoknya mereka baru berubah jadi semua merah di tahun 60-an. Nah, Manchester United tentu kita tahu julukannya adalah The Red Devils. Tapi sebenarnya The Red Devils ini itu terinspirasi oleh tim rugby-nya Salford. Salford itu salah satu kecamatan di Manchester ya, kecamatan atau kelurahan pokoknya antara dua itu. Nah, mereka waktu itu ada tim rugby yang terkenal yang lagi tur ke Prancis di tahun 1930-an, dan oleh media Prancis tim rugby-nya ini tuh diberi julukan The Red Devils pakai bahasa Prancis. Gue lupa bahasa Prancisnya apa. Diabolo Rosso, mirip kayak Italia lah. Diabolo Rosso gitulah. Dan diterjemahin jadi Inggris The Red Devils, dan akhirnya masuk juga ke logo klubnya Man United, ada setan merahnya di situ. Nah, Crystal Palace tadinya adalah The Glaziers karena Crystal Palace itu kan di daerahnya Crystal Palace itu terkenal dengan ada istana kaca, jadi akhirnya dikasih nama The Glaziers. Tapi menurut manajer waktu itu Malcolm Ellison katanya kurang garang, jadi udah kita ganti aja The Eagles. Sekalian logonya kita ganti Eagles. Nah, Crystal Palace ini tuh rival abadinya Brighton. Nah, Brighton itu tadinya julukannya mereka itu bukan The Seagulls, tapi gara-gara si Crystal Palace ganti jadi The Eagles, dan waktu mereka bertarung lagi tanding kan fansnya pada teriak Eagles, Eagles. Nah, terus si Brighton yang daerahnya ada di pantai, ya udah kita Seagulls aja karena bisa menutup teriakan Eagles dengan Seagulls dan cocok soalnya di pantai ada banyak burung seagulls kan, burung camar. Tottenham Hotspur. Mereka tadinya The Lily White sebenarnya nama julukannya, tapi udah jarang dipakai ya. Itu diambil dari warna bajunya mereka. Nah, tapi sekarang mereka lebih sering disebut Spurs. Yang memang nama Tottenham Hotspur ini terinspirasi oleh kesatria abad pertengahan Sir Henry Percy yang punya julukan Harry Hotspur. Nah, kini Tottenham ini Tottenham Hotspur dan jadinya Spurs. Citizen sih, tapi akhir-akhir ini Citizens ini lebih dipakai untuk fansnya Man City, dan City-nya sendiri nggak ada julukan nggak sih? Gue nggak tahu sih julukannya City sekarang apa sih? Kayaknya cuma City deh sebutannya, ya kan? Gue cuma taunya Citizen itu nih. Dan Fulham sama Southampton. Nah, Southampton ini gampang, julukan mereka The Saints karena mereka adalah bagian atau tim sepak bola dari gereja Southampton Saint Mary. Nah, makanya dia namanya The Saints. Nah, sementara Fulham dulu waktu masih jadi bagiannya gerejanya Saint Andrew, namanya juga The Saints, tapi terus mereka pindah ke Craven Cottage di tahun 1896, dan di situ mereka jadi The Cottagers sampai sekarang. Itu aja sih ya, sedikit nama-nama dari julukan dari tim Premier League. And now kita masuk ke preview dan prediksi untuk Premier League pekan ini, Game Week 4. Kamu bisa lihat prediksinya di layar. Tentu aja partai pilihan Poponya adalah Tottenham Hotspur melawan Arsenal, Derby London hari Minggu. Dan yang menarik adalah di Derby London ini Arsenal tidak boleh pakai baju merahnya mereka karena menurut peraturan Premier League terlalu banyak warna putih di bajunya Arsenal ini. Jadi walaupun dominannya merah, tetapi di lengannya putihnya kebanyakan, belakangnya juga ada putihnya kan yang turun ke bawah itu, dan then celananya udah putih, kaos kakinya putih. Jadi akhirnya diputuskan kalau di Derby London besok Arsenal harus pakai baju away-nya mereka, kemungkinan besar pakai yang hitam sih untuk yang lawan Spurs ini. Menarik, Arsenal lawan Tottenham. Tottenham lagi jelek ya. Tidak sebagus yang diharapkan, dan Arsenal juga udah kepleset kemarin di perebutan gelar ya, udah seri sekali, sementara City masih sempurna, Liverpool juga masih sempurna, jadi menarik untuk ditonton sih.
Partai pilihan Popo itu aja yang hari Minggu. Kalau yang hari Sabtu, I guess Brighton Ipswich deh jam 9 malam. Menurut gue seru karena bagus tau Ipswich itu. Memang mereka pekan 1 pekan kedua kan lawan tim besar ya. Tapi ini kayaknya menarik untuk ditonton nih. Brighton lawan Ipswich, Seagulls melawan The Tractor Boys. Ya udah gitu aja untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, follow juga, share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. And I will see you next week di Seni Popokusan. Thank you for watching and I'll see you when I see you.